Nah, Rasulullah perilakunya secara budaya sama sekali tidak seperti perilaku orang Arab. Oke, ini mungkin pengecualian, tapi ada yang lebih konkret. Mengaku Nabi aja mau, ada yang percaya. Kalau Anda menempatkan diri Anda misalnya sebagai seorang ustadz, harus waspada. Jangan sampai Anda melampaui batas Anda. Yang Anda tidak tahu, jangan sok tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kali ini Cak Nun sepertinya kembali ke Sambeknya ketika dia membahas ya sejarah masa-masa awal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ya bagaimana tradisi kehidupan yang sering melakukan bertapah ya hingga pada akhirnya beliau kemudian mendapat wahyu. Situasi itu kemudian dibahas oleh Cak Nun bahwa tradisi bertapa itu hanya ada di daerah-daerah tropis ya. Katanya bahwa di Indonesia ini ya dulu yang namanya Nusantara ya kebiasaan itu selalu ada ya. Cak Nun membangun sebuah logika berpikir yang menurut kita ini sangat ngawur ya. Sangat ngawur karena semua orang tahu bahwa sejarah kenabian khususnya sejarah Nabiullah Muhammad SAW itu jelas ya dari kakek beliau sejak zaman Abdul Muthalib sebagai orang yang suku bangsawan yang dipercaya menjaga pintu Ka'bah hingga kepada keluarganya hingga kepada ya Rasulullah SAW, sejarah itu sangat jelas ya, dan bagaimana beliau kemudian diangkat menjadi Rasul. Kali ini Cak Nun betul-betul kesambet dan dia betul-betul dikuliti oleh para KKNU, diberikan nasihat tegas dan keras ya, ibaratnya seorang yang kemudian diberi pengajian. Untuk lebih jelasnya kita simak ya bagaimana Cak Nun ini kemudian diberi nasihat dari para kiai NU karena kengawuran yang dilakukannya. Mari kita simak. Muhammad barang yo aneh wong Arab kok senengane popo. Ora ana ning dunya iki sing seneng popo mung wong Jawa. Wong Nabi Muhammad pun bengi munggah gua njur sira ngono ki hadis apa kuwi? Kuwi mesti ya sak garis karo Sunan Kalijaga karo sapa kae. Dadi mungkin ya turunan Kebumen po Sidoarjo kan. Karena mohon maaf, Cak Nun itu bukan ulama. Beliau adalah budayawannya. Kalau seumpama tidak tahu Al-Quran, tidak mengerti hadis, nah sorofnya masih lemah, balagha badi' bayannya masih enggak, ilmu istiqaq belum ada, usul fikih enggak jalan. Lalu kemudian bicara agama, bicara Quran, bicara hadis, apalagi fatwa, ifna seperti ini enggak baik, ini salah, ini begini, ini. Akhirnya yang timbul bukan dakwah, itu sudah syaitan. Mana ana guyonan wong Arab wong Jawa ape endi? Ape wong Jawa aja. Ke wong Arab iku cara obat iku dosis tinggi, mulane dikirimi Nabi. Wong Jawa cukup mudin, cukup kiai wis Islam. Jadi rapati salah lah. Penyakitnya ringan, jadi diobati kiai wis dadi iman. Nah wong Arab kudu napa? Nabi. Berarti penyakit berat ringan ape endi? Tapi kalau melihat riwayatnya dulu kan beliau turunan Ismail itu putranya Siti Hajar. Siti Hajar itu ya istrinya Ibrahim yang disuplai dari luar Arab. Nah yang saya cari dari filologi seluruh dunia yang namanya Hajar itu angel Pak. Bahasa Swahili Hajar Rauno, bahasa Arab Hajar itu watu. Orang mungkin cawe itu dijenenge watu. Bahasa Inggris ya ada sing ngono ning Jawa. Macam-macam Pak. Yang kukan adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Mudrikah bin Khuzaimah bin Mudar bin Ma'ad bin Nizar bin Adnan bin Ad bin Udad bin Hamaisa bin Salaman bin Banat bin Hamal bin Qidra bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Tarak bin Nakhur bin Sharu bin Arhu bin Falil bin Abir bin Afashad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Matusalif bin Qinan bin Mihlayil bin Anush bin Syith bin Hormuz bin Adam alaihissalam. Yalah masa apal, gak akan apal sampean.
Aku sinau seluruh sejarah di padang pasir, di gunung-gunung batu tidak ada orang bertapa. Orang bertapa itu fenomena di daerah tropis yang ada hutan dan gunung dan lautnya. Di situ ada orang menyepi, di situ ada orang bertapa. Nabi Muhammad topo beratus-ratus kali sampai akhirnya mendapat wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dajjal menyeramkan, tapi Nabi biasa Dajjal mengatakan kalau dengan imanmu kamu tidak akan keganggu Dajjal. Tapi yang lebih menyeramkan adalah, yang paling lebih ditakuti Nabi Muhammad adalah siapa mereka? Immah mudillin. Mereka pakai gelar ustadz, ulama, kiai, atau apa saja, gelarnya profesor, kayak doktor, apa saja, atas nama label agama, tapi mudillin, menyesatkan. Jadi kalau termasuk kiai sing mboten jelas. Tapi ora jelas nu kalih, ana ora jelas mergo bodoh. Ana ora jelas mergo kakean ngaji. Sepiye-piye sifate Allah Taala yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu napa? Mayasa. Ngene iku wilayahe pangeran. Wis monggo nek pangeran nyepuro ki monggo, mboten nggih monggo. Tokoh pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, pokoknya Hajar itu Jawa. Tadi Kanjeng Nabi ka ya meng pura-pura ora ngerti kene janjane ya alah mbah bojane ya meng wong Wonogiri mundilah pokoknya. Iki aku ora ngarani lho, nek upama suatu hari terbukti aja nesu. Siap-siap lho ya. Siap-siap lho. Jebul wong Jawa luwih tuwa mbangane Yesus. Wong luwih tuwa mbangane Nabi Ibrahim aja nesu lho ya. Ternyata fitnah Dajjal begini dianggap kecil dibanding fitnah seorang yang punya ilmu tapi nggak punya tarbiyah, sehingga punya ilmu dengan kesombongan. Ape ringan lan jare ana, jare Kiai Jawa kita apik wong Jawa Gus wong Arab. Mergo ora butuh napa? Nabi, berarti dosisnya kan kecil ya, rendah. Sak uni-unimu wis. Wong bingung ngono kok omongane wong napa? Bingung. Lha opo nganalisis ngono barang. Ya wong nganggur iku repot. Makanya nomor satu itu alat menjadi orang Islam itu bukan Quran, bukan syariat, bukan fikih, bukan kitab, bukan hadis. Alat utama akalmu, pikiranmu. Dimulai dari sombong dengan ulama-ulama sampai pada akhirnya sombong kepada Rasulullah dan sombong kepada Allah. Quran hadis itu alat, dia bukan subjek. Subjeknya akalmu, pikiranmu, logikamu, analisismu, kan begitu. Jadi pendidikan Islam nomor satu itu penggunaan akal. Maka Allah mengatakan afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Yang menjadi masalah orang itu kadang-kadang karena dia mulai mengajar dibesarkan sama orang nggak mampu dia dengan kebodohannya. Ustadz poles dia, dipoles dok, bakal bukan ustadz dia. Nggak ngerti apa-apa, diangkat media, televisi, segala macam. Yang ruasa juhala, akhir zaman orang bodoh diimamai jadi kayak orang alim, padahal nggak punya ilmu. Karena umat di negeri ini tuh umat yang mudah, rindu kepada kebaikan. Begitu tawaduknya umat ini. Asal orang saja dia pakai kopiah putih dikayak diudeng-udeng mamai begini suruh susu la ilallah di. Tidak ada afala taqra'unal Quran, yang ada afala ta'qilun. Jadi nomor satu itu akalmu sendiri. Kuti. Nah Rasulullah lembut, gak tahu ngomong banter, gak tahu guyu cekakaan. Nah arek-arek cekakaan berarti ono turunan buta barang, gak asli Jawa. Nah Rasulullah perilakunya secara budaya sama sekali tidak seperti perilaku orang Arab. Oke, ini mungkin pengecualian, tapi ada yang lebih konkret. Mengaku Nabi aja mau, ada yang percaya. Kalau anda menempatkan diri anda misalnya sebagai seorang ustadz, harus waspada. Jangan sampai anda melampaui batas anda. Yang anda tidak tahu, jangan sok tahu. Aku sinau seluruh sejarah di padang pasir, di gunung-gunung batu tidak ada orang bertapa. Orang bertapa itu fenomena di daerah tropis yang ada hutan dan gunung dan lautnya. Di situ ada orang menyepi, di situ ada orang bertapa. Nabi Muhammad topo beratus-ratus kali sampai akhirnya mendapat wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Saya diikuti orang, saya bodoh, saya malu, kata Kiai. Teruskan. Saya tidak bisa ngajar, saya kirim guru. Itu Kiai itu cerita, saya itu Bu yang ngajar kita tuh hanya kitab itu. Kitab fikihnya ada satu kitab fikih. Saya lupa nyebut waktu itu. Yang jelas kalau kitab fikih akhirnya takrib. Saya hanya membawa kitab fikih satu takrib, ini sama kitab takrib. Satu kitab takrib ini. Kalau kitab hilang saya tidak bisa ngajar. Saya hanya bisa ngartikan kalau saya tidak paham. Loh, sampean niku wong ndi kok ro topo barang? Nek wong Arab asli gak topo, iki ana wong sitok lho. Kok topo? Iki mesti mbah-mbahne iki. Nah, ketoke mbah-mbahne ya wong Kediri ku mang. Topo itu kan Kediri toh.
memasuki perjalanan ke dalam diri toh. Itu jenenge topo. Jangan sudah merasa jadi ustad, cium tangan sendiri, ustadnya jawab asal, wah keplenger, kleset nanti. Tidak. Wallah saya tidak tahu. Waktu Anda mengatakan tidak tahu itu tambah orang percaya loh kepada Anda. Jangan khawatir. Di saat seorang mengatakan wallah alam saya belum tahu ini, tambah percaya bukan tambah lari. Yang repot Anda jawab salah. Wah, kemarin aja salah, paling besok salah lagi, ditinggal Anda nanti. Kan Kanjeng Nabi gak gelem digambar. Suwe-suwe tak lapos gak gelem digambar. Jare umat Muhammad dhewe gak gelem digambar. Aku mikir-mikir apa sampe gak gelem digambari. Oh, kira-kira loh, tapi kira-kira loh gak mesti loh ya. Tafsirku ya. Nah, sebetulnya bukan dilarang seseorang yang ilmunya sedikit mengajar, bukan dilarang, tapi perlu ilmu insaf. Sebatas ilmu yang kau ketahui itulah yang hendaknya engkau ajarkan. Sampai wudhu ya ditanya yang lainnya bilang wallah alam saya tidak tahu. Atau besok insya Allah saya kasih jawaban. Saya mau tanya dulu Ustaz. Mengatakanlah adri itu adalah nisful jawab. Sifat jawaban nisful ilmu yang luar biasa. Kalau kita mengatakan, kalau berani mengatakan la adri aku tidak tahu. Muhammad itu tahu bahwa orang akan semakin peka dan memiliki ilmu sosial, antropologi, psikologi, sosiologi yang semakin tinggi. Nanti kalau dia ada gambarnya di mana-mana, suatu hari ada seorang ahli akan mengatakan begini, ini kalau dilihat-lihat guratan wajahnya Muhammad kok seperti tidak Arab asli ya. Kok ono rodok nyumpul-nyumpul Jawa dedek ngono. Nah, daripada engkau dikonangi wong dadi ribut sak donya, mending gak usah digambar rek raiku ngono lho. Kira-kira perkara iki gak bener dalek ono selidikono. Cuman asumsiku koyo ngono iku mang. Turunan sampai Siti Aminah, sampai Abdul Muthalib sapi turute. Mulane Kanjeng Nabi kelakuane gak kaya kelakuane wong Arab. Wong Arab gak njur sosono kabeh. Taksi-taksi sak Jakarta gak gelem ngemot wong Arab saiki. Apa oca ngono? Waduh susah jane kali wong Arab niku kadang-kadang ngidu sak karepe dhewe ten jero taksi niku. Nuntut ambune niku aneh ambune niku. Terus kadang-kadang nguyuh barang ngono sopir-sopir taksi sambat. Aku gak nyelek-elek wong Arab, tapi pasti bahwa orang Arab tidak bertutur kata dan bergerak laku seperti Rasulullah SAW. Boleh bicara masalah agama, boleh bicara akhlak, boleh bicara fadhailul a'mal, tapi ingat jangan fatwa, jangan ifta. Kalau ifta itu udah urusannya mufti, urusannya qadhi, urusannya hakim, urusannya ulama itu. Rasulullah nek mlaku ngene iki. Jadi agak membungkuk, wajahnya menghadap ke tanah seperti orang menuruni bukit. Itu definisinya menurut yang mengetahui, yang menyejarai itu. Tingkat kesombongan ini akan berkembang, akhirnya sombong kepada syariat, merendahkan Al-Quran, merendahkan ulama, mengatakan Al-Quran tidak harus diikut,